Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para asatiz, para anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta, wabil khusus yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati para guru, para bapak dan ibu guru, wabil khusus pimpinan Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan hari ini kita masih bertatap muka, bermuwajahah untuk memberikan materi pesantren kilat yang diadakan melalui konferensi video conference ini. Mudah-mudahan walaupun kita tidak dapat bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini saya akan menyampaikan melalui tafsirnya maupun Al-Qur'annya, Al-Qur'an maupun hadisnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Hadirin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, bagaimana caranya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita yang masih hidup? Di dalam tafsir ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anaknya, melarang anak-anak ya untuk berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Misalkan saja dengan kalimat hush ataupun ah. Apalagi kita membentak kedua orang tua kita, terlebih-lebih memukulnya. Tentu hal ini sangat dilarang oleh agama Islam. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma, apabila orang tua kita sudah lanjut usia, kita sudah memelihara orang tua kita yang sudah lanjut usia, menjaga orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ketika orang tua kita menyuruh kita ataupun memerintahkan kita untuk membeli makanan buatnya, kita malah berkata ah, kita malah berkata hush, maka sekali-kali perkataan itu adalah perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumu qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah."
Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal. Jariyatin, shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabil khusus ketika kedua orang tua yang masih hidup, kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakannya. Karena kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita yang begitu melimpah, yang tidak bisa kita balas dengan kebaikan yang lainnya. Selain kita sebagai anak yang soleh mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di antara investasi terbesar orang tua adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebagian ulama menyatakan bahwasanya ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Hal ini dapat kita lihat tadi, awwaladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Logikanya adalah apabila tidak mau mendoakan, berarti kita bukan disebut dengan anak yang soleh. Dengan demikian ada 2 hal pokok yang perlu kita garis bawahi bagi anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu berbuat baik kepada mereka dengan berbicara yang halus, berbicara yang baik, tidak menyentuh kemarahan mereka, dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Wabil khusus apabila kita orang tua kita yang masih hidup, ayo kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tolong menolong, kita tolong orang tua kita. Apabila orang tua kita mau minta ini itu, kita harus patuhi, kita harus taati, kita harus kabulkan permintaannya dengan sebaik-baiknya. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita selaku anak berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sehebat apapun orang yang hidup di alam dunia ini, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ibu dan bapak yang masing-masing merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah digarisbawahi oleh Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagai balas budi anak kepada kedua orang tuanya, bagaimana sikap anak kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia? Di sana ada sahabat Rasul yang namanya Abu Usaid pernah menceritakan sebuah hadis sebagaimana berikut. Suatu ketika saya sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang berkunjung ke Rasulullah. Kemudian sahabat Ansor itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?" Kata Rasul menjawab, "Ya, kamu bisa berbuat baik kepada kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Ada 4 hal yang harus kamu laksanakan." "Apa itu ya Rasul?" "Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua adalah memohon, meminta ampunan untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga menunaikan janji-janji mereka dan memuliakan teman-teman mereka. Dan yang keempat adalah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah dan ibumu." Itulah budi baik yang harus kita laksanakan setelah kedua orang tua kita meninggal. Hadis ini dapat kita pahami bahwasannya memintakan ampunan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah bermanfaat, sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendoakan kedua orang tua yang meninggal dunia. Rasul tidak pernah menyuruh kepada orang dengan kegiatan yang sia-sia. Semua perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Dia tidak pernah berbicara sesuai dengan keinginan hawa nafsunya.
Selain itu istighfar ataupun memohon ampunan bagi orang tua yang meninggal juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah banyak yang dilupakan oleh generasi pada saat ini ialah memuliakan teman-teman orang tua kita dan menyambung persaudaraan baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Keduanya sangat penting supaya orang-orang di sekeliling kita akan selalu terjaga hubungannya. Istilah lain dalam bahasa Jawa, supaya tidak kepaten obor, api silaturahim tidak padam begitu saja. Dengan demikian, berbakti kepada kedua orang tua tidak henti-hentinya saat mereka masih hidup, namun sampai mereka meninggal dunia pun anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin, as-shaimat, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta. Subtema selanjutnya yaitu tentang kajian sejarah tokoh, protagonis dan antagonis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang berperan sebagai tokoh protagonis di sini yaitu dikisahkan, kita contohkan, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang berasal dari Yaman, seorang yatim, miskin, cacat, dan beliau memiliki penyakit sopak. Kalau kita lihat itu pada saat ini adalah penyakit belang-belang pada tubuhnya. Tetapi beliau lelaki yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh, yang tidak bisa jalan kemana-mana. Uwais senantiasa merawat ibunya, menuruti, memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan saja yang sulit Uwais kabulkan untuk ibundanya. Apa? Yaitu ibundanya ingin berdoa di depan Ka'bah Baitullah dan mengerjakan rukun Islam yang kelima. Uwais Al-Qarni berusaha mengabulkan permintaan ibunya walaupun terkesan mustahil, tapi tidak bagi Allah dan untuk orang-orang yang mau berusaha. Uwais Al-Qarni terus melatih dirinya, melatih fisiknya dengan membeli seekor lembu pada anak-anak. Membeli seekor anak lembu, dia naik turun ke bukit selama 8 bulan terus, sampai-sampai tetangganya melihat apa yang dikerjakan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai tetangganya mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, Al-Qarni sudah gila, Uwais sudah gila. Tidak patang arang, Uwais Al-Qarni terus berusaha menggendong, membopong lembu sampai dengan lembu itu beratnya 100 kilo. Dengan maksud apa? Untuk melatih dirinya agar dia kuat menggendong ibunya untuk berangkat haji dari Yaman menuju Makkatul Mukarramah. Setelah tiba musim haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dan mengantarkannya hingga sampai di depan Ka'bah. Uwais tetap tegak menggendong ibundanya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Di situ ibunda Uwais Al-Qarni terharu, bercucuran air mata melihat Ka'bah, rumah Allah Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais berdoa di depan Ka'bah. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawa aku ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang begitu tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal di bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakannya di tengkuk itu? Itulah tanda untuk sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib
dua sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah sudah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah mencarinya. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Maka carilah dia. Itu pesan Rasulullah kepada kedua sahabatnya. Kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, jangan lupa kamu minta tolong kamu untuk dibacakan doa. Masya Allah, betapa diijabahnya sekali ketika sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni sudah dijamin oleh Allah bahwasannya Uwais Al-Qarni merupakan penghuni langit. Masya Allah. Itulah caranya, cara kita berbaik ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis yang dikisahkan oleh Alqamah. Alqamah ini merupakan sahabat yang taat. Dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin berpuasa seperti kita semua. Tapi di akhir hayatnya, kenapa dia susah menyebut yang namanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah? Karena Alqamah sudah durhaka kepada ibundanya. Dikisahkan Alqamah lebih mementingkan istrinya, namun melalaikan hak orang tuanya. Sikap buruknya pada sang ibundanya membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat dia mengalami yang namanya sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya dia rajin sholat, tidak ada manfaatnya dia rajin sedekah, tidak ada manfaatnya dia rajin puasa. Amal baik seseorang jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya, suka melukai hati kedua orang tuanya, kecuali dia harus bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Demikian kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Samsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi. Mudah-mudahan kita patut mencontoh kisah Uwais Al-Qarni dan kita tidak patut mencontoh kisah Alqamah. Oleh karena itu, di akhir penghujung ini, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini, di bulan suci yang penuh ampunan ini, kita selalu berdoa kepada Allah. Kita doakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan apabila orang tua kita masih ada, kita doakan kepada Allah, kita mintakan doa kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya, Allah jaga badannya, Allah jaga rohaninya, Allah pelihara di mana tubuhnya, dan Allah masukkan kedua orang tua kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dilapakkan di mana kuburnya, dan kuburnya Allah jadikan taman surganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.